Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Oke Ustadz, nah ini mungkin poin yang lebih apa ya nyebutnya ya. Mungkin kita pengen coba mendapatkan kata tegas tapi yang lembut sama anak-anak Ustadz. Jadi bagaimana orang tua itu bisa tegas untuk negur, dan poin yang menjadi lebih penting lagi adalah gimana orang tua tuh tidak mengganggu kondisi anak ketika belajar Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Karena sering kita temuin juga gitu Ustadz. Jadi ketika masalah anak lagi belajar terus tiba-tiba ada orang tua gangguin, dicubit-cubitin, lucu deh. Gitu gimana Ustadz? Iya. Ya itu balik lagi masalah disiplin waktu. Orang tua harus tahu ini waktunya anaknya belajar. Nggak boleh diganggu. Jangan diganggu, orang tua yang nggak ganggu. Fulan ini tolong ambilin ini misalkan. Nah ini ada kasus kayak begini, orang tua malah nggak ganggu. Oke. Atau adiknya, adik masih kecil udah dibiarin aja masuk. Harusnya orang tuanya mendukung masalah ini, adiknya dipegang, hewannya dipegang. Karena dulu berapa kali ngajar kucingnya lewat, bolak-balik akhirnya gendongin kucing. Nah ini macem-macem. Ini kan bikin anak nggak fokus belajar. Bikin mereka nggak fokus. Jadi orang tuanya juga jangan mengganggu. Terus orang tuanya membantu menghilangkan gangguan yang datang ke anak-anaknya. Mau adiknya, mau suara ini, mau suara itu. Jadikan kondisi kamar tempat anaknya belajar itu seperti kelas gitu loh. Jadi memang fokus untuk belajar gitu loh. Oke, Masya Allah. Tapi Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz dari sesi podcast kita ini, ada nggak kesimpulan yang bisa ditarik Ustadz buat teman-teman yang jadi viewers di podcast ini Ustadz? Iya, pertama buat kita semua ya, buat yang gede atau buat yang kecil, tetap manfaatkan waktu ini. Belajar itu tidak terbatas dengan waktu dan dengan tempat, apalagi di zaman sekarang. Nggak terbatas, belajar kita itu bisa kapan aja dan bisa di mana aja. Gadget sekarang macam-macam, wasilah pengantar untuk ilmu sekarang macam-macam, internet, media sosial, buku-buku sekarang ada di depan mata kita. Tinggal kemauan kita aja untuk bisa fokus. Dan kemudian untuk orang tua, ini banyak yang dikeluhkan sama orang tua gimana caranya untuk mendidik anak katanya supaya anaknya bisa fokus belajar kayak di sekolah. Salah satu poin yang penting biar nggak terlalu panjang, poin yang penting di sini faktor orang tuanya harus kuat. Mereka di sekolah bisa belajarnya fokus, salah satu sebabnya karena ada ustadznya tegas mengawasi ini waktunya belajar. Ketika di rumah itu tugas orang tua. Orang tua harus tegas sama anaknya. Ini waktu belajar, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh main, nggak boleh haha, nggak boleh hehe. Ini waktunya belajar. Orang tua udah tegas. Ini banyak ustadz, ini kapan kita masuk ke sekolah lagi ustadz, anak nggak bisa ngurus anak-anak ustadz. Ini gimana cerita kayak begini? Kita di sekolah ngurus 200-300 anak. Ini ngurus anaknya sendiri satu orang. Puyengnya luar biasa. Nah gitu. Orang tua siapa saja? Iya, nah harusnya tugas mendidik itu aslinya itu tugas orang tua. Itu aslinya tugas mendidik itu tugas orang tua, bukan tugas sekolahan. Jadi ke sekolah itu cuma untuk membantu orang tuanya. Nah, ini di rumah yang ngajar masih sekolah cuma suruh online, masa orang tua cuma suruh jagain anaknya suruh fokus, masa nggak bisa? Orang tuanya bukan suruh ngajar, jagain anaknya supaya fokus belajar depan laptop atau depan handphonenya. Itu aja. Nggak banyak-banyak, masa nggak bisa? Banyak itu orang tua yang kalah sama anaknya. Anak kayak Ustaz nggak bisa, anak-anak nggak mau belajar. Gimana bisa nggak mau belajar? Itu anak ente. Terus mau siapa yang nyuruh belajar? Masa dia lebih dengar nasihat dari gurunya daripada orang tuanya sendiri? Dia gede sama orang tuanya yang gede. Masa begitu? Ya bukan nggak berarti kita nggak sayang, kita sayang. Justru itu bentuk sayangnya kita sama mereka gitu loh. Tegas sama mereka, mau ngasih sanksi ke mereka, terus kasih hadiah ke mereka buat pencapaian mereka. Itu kan cara mendidik. Nabi SAW juga di antara cara beliau mendidik ada wa'ad, ada wa'id. Ada janji, ganjaran. Kalau melakukan ini pahalanya ini loh. Melakukan ini pahalanya gini loh. Ada wa'idnya juga, ada ancaman. Kalau ngelakuin ini, ancamannya ini. Kalau ngelakuin ini, ancamannya ini. Dua-duanya ada, seimbang. Nah, begitu juga ketika mendidik anak di rumah. Dua-duanya ada. Kalau kamu bisa fokus, belajar, bisa nilai segini, bakal dikasih hadiah ini. Kalau nilainya jelek, begini, ancamannya ini. Itu ada, itu salah satu cara untuk mendidik anak. Nah, jadi orang tua juga harus tegas.
mau gitu loh, berkata enggak, sekarang waktu belajar gitu loh. Oke. Bisa. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dengan begitu banyak ilmu dan jawabannya, semoga teman-teman yang nonton nih juga bisa makin, oh ternyata mesti begini tuh caranya. Manfaat buat kita semua lah. Oh, Ustaz, Masya Allah. Tapi meskipun ntar mungkin ada pertanyaan-pertanyaan masuk Ustaz. Mungkin akan ngeliat lagi, belum efektif nih. Nanti insya Allah kalau misalnya ada sesi berikutnya Ustaz ya. Insya Allah. Kita akan bahas lagi Ustaz, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh viewers yang sudah nonton acara podcast kita pada sesi kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih kepada sudah yang mendukung acara ini, yaitu dari Sabda TV, Justek Sunnah Syariah Wedding Organizer, kemudian teman-teman dari Halal Indonesia Expo, dan juga Kupinami. Kita insya Allah bertemu lagi di sesi podcast berikutnya. Ustadz, apakah ntar bersedia lagi Ustadz? Insya Allah ya, Masya Allah. Dengan tema yang lain Ustadz ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.